Hancurnya sepak bola Malaysia. Gaji pemain tertunggak. FIFA bersiap kirim sanksi berat. Sebenarnya banyak utang. Dan saya sendiri di approach oleh satu pasukan. Dan dia kata dia memang ada banyak utang. Dan bila MFL sebut nama pasukan tu dalam antara 13 pasukan yang akan meneruskan liga ni nanti, saya terkejut. Kalau melihat daripada aspek isu dan permasalahan sekarang ni, kita perlu orang kata selesaikan perkara ni dulu, hutang piutang dengan pemain. Liga kita memang ada satu masalah besar, iaitu kita bermula dengan dua tier. Liga ni memang ada satu masalah besar. Tak kira mungkin dari segi pengurusan kewangan, ya. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Sebab kalau imej bola sepak kita tak bersih, entah setahun dua lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist terus di FIFA. Mendapatkan bajet daripada board of the club untuk nak run the show. Betul. Kemudian CEO akan agihkan bajet tu untuk team manager akan dapat sekian banyak wang untuk cari player. Bukan CEO yang cari player. Betul. Team manager ataupun coach. Ini benda asas ni. Yes, kan benda asas tapi tak berlaku di dalam bola sepak Malaysia. Dia punya peraturan yang baru yang dia introduce sepatutnya membantu mengatasi masalah. Bukan macam dia buka pada 15 pemain import. Ini liga kita ada satu masalah sekarang. Masalah hidup atau mati sekarang ni. And then apa yang you nak buat untuk selamatkan liga, selamatkan bola sepak? Dan itu saja prinsip yang you perlu pegang. Tim mana yang tak ada duit tu jangan beraksi terus. Memanglah that is orang kata langkah terbaik lah. Sebabnya kita tak nak menambah beban hutang. Tapi pada waktu yang sama kita kena lihat balik semula. Kita kena settlekan semua masalah-masalah ni yang berlaku. Jangan pula kali ni kita benarkan juga pasukan-pasukan yang ada masalah ni dengan mungkin aku janji side agreement ke supaya mereka dapat beraksi juga pada musim depan. Nak juga beraksi pada musim depan. Kita menambah lagi masalah sebenarnya. Tetapi banyak lagi pasukan-pasukan lain yang perlukan. Penting selamatkan dulu, bersihkan dulu nama liga kita. Okey, kalau kita sendiri pun duduk dalam MFL tu, kita akan berusaha sedaya upaya macam mana sekalipun untuk nak meneruskan liga ni. Liga ni tak boleh dihentikan. Kerana ini adalah tunjang dalam pembangunan bola sepak di Malaysia. Dan dalam liga ni juga ada pekerja. Jadi pekerja ni semua diorang datang untuk nak cari makan, untuk nak buat kerja. So kalau liga ni diberhentikan ataupun dimatikan, ini akan memusnahkan ekosistem bola sepak di Malaysia ni. So macam mana sekalipun liga ni mesti diteruskan dan MFL terus perlu meneruskan mendapatkan pasukan untuk liga ni walaupun pelbagai konflik yang wujud. Sepak bola Malaysia sedang berada di titik nadir. Krisis keuangan yang menghantam berbagai klub profesional hingga ke struktur kepemimpinan tertinggi di Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah menimbulkan keguncangan luar biasa. Puluhan pemain dari berbagai divisi, termasuk tim utama di Liga Super, kini mengaku belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Bahkan beberapa di antaranya sudah lebih dari 1 tahun hidup tanpa kepastian upah. Sementara itu, FAM justru terkesan abai, bahkan bungkam. Kini, tekanan terhadap FAM datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, tengah memantau situasi ini dengan serius dan bersiap mengambil langkah tegas. Sanksi berat pun membayangi Malaysia. Gaji tidak dibayar, pemain jadi korban. Beberapa nama pemain senior maupun junior telah buka suara. Mereka menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap klub dan otoritas sepak bola nasional. Dalam berbagai wawancara, muncul kisah-kisah memilukan tentang pemain yang harus mengambil pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup, hingga menjual kendaraan pribadi mereka untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu pemain senior dari sebuah klub besar di Malaysia, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan, "Sudah 8 bulan saya tidak digaji. Kami hanya dijanjikan terus-menerus. Sementara keluarga saya butuh makan, anak saya harus sekolah. Ini bukan sekadar sepak bola, ini menyangkut kehidupan kami." Situasi ini tidak hanya terjadi di satu klub. Banyak tim di Liga Malaysia, bahkan di divisi bawah, mengalami nasib serupa. Para pemain dan staf pelatih hidup dalam ketidakpastian, sementara klub terus beroperasi seolah tidak terjadi apa-apa. Janji tinggal janji, FAM diduga lemah dan tak transparan.
FAM sendiri kerap kali membuat pernyataan publik bahwa mereka tengah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan gaji. Namun kenyataannya, tak banyak perubahan yang dirasakan oleh para pemain. Bahkan beberapa pemain yang sebelumnya mengadu ke FAM justru mendapatkan tekanan dan intimidasi. Laporan media lokal menyebut bahwa FAM telah menerima berbagai pengaduan resmi, namun tidak ditindaklanjuti secara transparan. Mereka justru memilih untuk menenangkan situasi dengan janji penyelesaian yang tak kunjung datang. Para pengamat menilai bahwa FAM telah gagal menjalankan fungsinya sebagai regulator dan pengawas klub-klub profesional. Bukannya memberikan sanksi atau mendorong pembayaran gaji, mereka malah dinilai menutup mata dan memberi celah bagi klub untuk terus abai terhadap kewajiban finansial mereka. FIFA mulai bersikap, surat peringatan telah dikirim. Situasi semakin serius ketika kabar berhembus bahwa FIFA telah mengirim surat peringatan resmi kepada FAM. Dalam surat tersebut, FIFA meminta laporan lengkap dan transparan mengenai kondisi keuangan klub-klub di Malaysia, terutama terkait gaji pemain yang belum dibayar. Jika laporan yang diberikan tidak meyakinkan atau jika tidak ada progres nyata dalam waktu dekat, maka FIFA berpotensi menjatuhkan sanksi. Salah satu bentuk sanksi yang paling mungkin diberikan adalah larangan tampil di kompetisi internasional, baik untuk klub maupun tim nasional Malaysia. Lebih buruk lagi, sanksi tersebut juga bisa mencakup pembekuan dana bantuan FIFA untuk FAM, pembatasan transfer pemain, bahkan kemungkinan degradasi paksa bagi klub-klub yang terlibat pelanggaran berat. Pemain lapor ke FIFPro dan AFC. Situasi ini memaksa sejumlah pemain untuk mengambil langkah ekstrim. Mereka melapor ke FIFPro, Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Internasional, agar mendapat perlindungan. Beberapa laporan juga dikirimkan ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dengan harapan adanya intervensi langsung terhadap FAM. FIFPro sendiri telah memberikan pernyataan resmi bahwa mereka siap membantu para pemain Malaysia yang menjadi korban tunggakan gaji. Mereka juga mendesak FIFA dan AFC untuk segera mengambil tindakan disipliner jika dalam waktu 60 hari tidak ada penyelesaian konkret. AFC pun tak tinggal diam. Mereka mulai menyelidiki laporan-laporan yang masuk dan mempertimbangkan pemberian lisensi klub secara lebih ketat mulai musim depan. Netizen dan supporter ikut bergerak, bubarkan FAM. Di media sosial, tagar seperti bubarkan FAM, gaji untuk pemain, dan Save Malaysian Football mulai menjadi tren. Para supporter mengekspresikan rasa marah dan kecewa terhadap FAM yang dianggap tidak becus mengurus sepak bola nasional. Beberapa kelompok supporter bahkan menggelar demonstrasi di luar kantor FAM, menuntut agar para petinggi mundur dari jabatannya. Mereka menyuarakan agar ada reformasi total dalam tubuh organisasi, termasuk audit keuangan menyeluruh. Salah satu perwakilan kelompok supporter mengatakan, "Kami sudah bosan dibohongi. FAM harus bertanggung jawab. Kalau mereka tidak bisa mengurus, lebih baik dibubarkan." Krisis semakin luas, klub terancam bangkrut. Akibat tunggakan gaji yang tak terselesaikan, beberapa klub mulai menghadapi risiko kebangkrutan. Tanpa sponsor yang yakin, dan dengan reputasi yang makin memburuk, mereka kesulitan menarik investor. Beberapa klub bahkan mulai melepaskan pemain asing mereka dan hanya mengandalkan pemain muda lokal. Kondisi ini mengganggu kualitas kompetisi Liga Malaysia. Banyak pertandingan yang tidak kompetitif karena para pemain bermain tanpa motivasi, dan kondisi fisik serta psikologis mereka tertekan karena beban hidup yang berat. Beberapa mantan pemain bahkan menyarankan agar kompetisi dihentikan sementara sampai semua hak pemain dipenuhi. Efek domino ke tim nasional. Tak dapat dipungkiri, krisis ini turut berdampak pada performa tim nasional Malaysia. Para pemain yang dipanggil ke timnas datang dengan kondisi tidak ideal. Beberapa di antaranya bahkan sedang menghadapi masalah keuangan serius di klubnya masing-masing. Kondisi mental pemain jelas terganggu. Bagaimana mungkin mereka bisa tampil optimal membela negara jika kebutuhan dasar mereka diabaikan? Kritik keras pun ditujukan kepada FAM yang dianggap terlalu fokus pada citra dan kampanye media, sementara masalah mendasar seperti hak pemain justru ditelantarkan. Apa yang bisa dilakukan? Banyak pihak menilai bahwa solusi dari krisis ini hanya bisa datang jika FAM benar-benar melakukan reformasi total. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil antara lain: audit keuangan transparan, melibatkan lembaga independen untuk menyelidiki kemana dana FAM selama ini digunakan. Sanksi tegas untuk klub. Klub yang tidak mampu membayar gaji harus didegradasi atau dibekukan sementara. Sistem gaji dijamin Liga. Liga harus memiliki dana cadangan atau sistem escrow untuk menjamin pembayaran gaji pemain. Keterlibatan pemerintah. Pemerintah Malaysia perlu turun tangan menyelamatkan industri sepak bola, karena ini menyangkut citra negara. Akhir kata, hancurnya citra dan harapan. Kondisi yang menimpa sepak bola Malaysia saat ini adalah hasil dari pembiaran jangka panjang. Tunggakan gaji bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari ketidakadilan, kelalaian, dan lemahnya tata kelola. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya pemain yang menjadi korban, tapi seluruh generasi sepak bola Malaysia akan kehilangan masa depan. FIFA kini mengawasi. Dunia menyaksikan. Saatnya FAM berhenti menutup telinga. Jika tidak,
maka sanksi berat bukan hanya ancaman, melainkan kenyataan yang akan menghancurkan sisa-sisa harapan sepak bola negeri ini.